second session is PR29. I would like to invite Ms. Debbie Damayanti from InvestDM 2.0 and she will present inclusive COVID-19 communication, and the stage and time is yours. Pagi semua. Kurang seru pagi. Oke, di sesi kali ini kita akan bicara tentang komunikasi yang inklusif. Kami dari tim InvestDM, tapi kita akan bicara dalam hal ini tentang proyek sebelumnya untuk respon COVID-19, yaitu Leaving No One Behind atau Lean On by InvestDM. Semoga kelihatan ya kami, karena kami tidak presentasi seperti biasa. Jadi Lean On itu adalah konsorsium. Saya nyontek dulu. Jadi Lean On adalah konsorsium dari Lean On by InvestDM itu adalah inisiatif darurat bagian dari InvestDM. Jadi Lean On itu bagian dari InvestDM. Jadi makanya ditulis Lean On by InvestDM. Itu merupakan kerjasama dari Meksiko, Indonesia, ASD, lalu Human Initiative, and Disabled Enterprise. Nah, jadi kami memang spesifik pada COVID. Ketika di proyek Lean On ini, kami membuat Knowledge, Attitude, and Practice Survey sebagai berikut. Bisa slide selanjutnya? Oke, mudah-mudahan kelihatan. Jadi ini adalah, target Lean On adalah teman-teman disabilitas dan kelompok marginal. Nanti kelompok marginal akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Febi. Dan di kelompok marginal ini salah satunya adalah termasuk para pengguna drug. Tapi di sini kami akan spesifik bicara, nanti Mbak Febi yang akan mewakili yang akan lebih jelas menjelaskan. Jadi dari survei tentang KAP ini, pengetahuan, sikap, dan perilaku, ada setelah diintervensi oleh Lean On, ada kemajuan dari target sasaran. Jadi bisa dilihat pengetahuan, misalnya tahu dan gejala COVID yang benar. Sebelumnya yang tahu lebih sedikit, tapi setelah diintervensi oleh proyek, yang tahu jadi lebih banyak. Begitu juga dengan sikap. Sebelumnya setuju terhadap protokol kesehatan penting untuk diterapkan sehari. Tadinya yang tidak setuju lebih sedikit, lalu ketika setelah diintervensi oleh proyek jadi lebih banyak. Lalu terkait perilaku, ini yang sederhana seperti menjaga jarak. Tadinya sedikit ya yang biru itu, sedikit yang setuju, lalu yang oranye itu jadi lebih banyak setelah diintervensi oleh proyek. Nah, sebelum kita serahkan kepada Mbak Febi untuk stage ini, ada video yang akan kami putar singkat tentang proyek Lean On supaya teman-teman paham. Bisa diputar videonya? Lebih dari 36 juta penduduk Indonesia ada penyandang disabilitas dan kelompok termarginalkan. Sayangnya, dalam jumlah populasi yang relatif besar, kelompok ini masih sering kali tertinggal dalam pembangunan China, termasuk pandemi COVID-19. Padahal, sebagai warga negara Indonesia, kita semua memiliki hak akan perlindungan yang setara. Lalu, bagaimana caranya agar penanganan ini lebih inklusif dan tidak menyebabkan siapapun? Simak pembelajaran yang dipetik dari program komunikasi risiko COVID-19 inklusif Lean On by InvestDM. Pertama, pastikan ketersediaan akses informasi yang inklusif. Meskipun informasi seputar COVID-19 dan COVID-19, masih banyak anggota masyarakat termarginalkan yang tidak bisa mengakses atau memahaminya dengan baik. Jadi, kita perlu memastikan bahwa informasi COVID-19 disampaikan sesuai ragam kebutuhan kelompok termarginalkan. Misalnya, mengulas informasi dalam format suara bagi mereka dan menghadirkan juri bahasa isyarat serta menambahkan subtitle pada media audiovisual bagi pengunjung. Ingat,
Ada 2 jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia. Pastikan jenis bahasa yang digunakan sesuai dengan kebutuhan sasaran. Jangan lupa, jika memungkinkan, gunakan ilustrasi, warna, jenis, dan ukuran tulisan yang sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran. Serta menerjemahkan informasi yang ada ke dalam bahasa dan dialek setempat. Ingat, lansia, dewasa, dan anak-anak memiliki kemampuan berbeda dalam menyerap dan memahami informasi. Biasanya lansia lebih nyaman menerima informasi dalam bahasa daerahnya. Yang tak kalah penting, sediakan sumber informasi satu pintu per wilayah yang dapat diakses dengan mudah oleh semua, termasuk penyandang disabilitas atau pengasuhnya. Serta layanan hotline dari pihak berwenang untuk memastikan info yang beredar atau menyalurkan umpan balik seputar penanganan pandemi. Ingat, masih ada orang yang tidak memiliki akses internet atau telepon genggam. Jadi, sumber informasi satu pintu dan layanan tanya jawab juga perlu tersedia secara offline dan mudah diakses. Kedua, metode edukasi pencegahan juga perlu inklusif. Edukasi kepada kelompok termarginalkan sebaiknya dilakukan oleh pendamping sebaya dari komunitas masing-masing. Sebab pendamping sebaya biasanya lebih dipercaya dan lebih paham metode komunikasi yang efektif bagi sesama anggota komunitasnya. Kegiatan edukasi dapat dilakukan secara berkelompok atau perorangan sesuai kondisi dan kebutuhan. Misalnya, ODHIV atau orang dengan HIV/AIDS terbiasa dan nyaman dengan kegiatan konseling berkelompok. Teman netra lebih senang edukasi perorangan dengan metode bercerita. Sementara anak-anak lebih suka kegiatan bermain sambil belajar yang didampingi oleh orang tua atau pengasuh. Ingat, pastikan alat dan media edukasi dapat diakses dan dapat dipahami dengan baik oleh masing-masing kelompok. Lalu, edukator juga perlu menguasai bahasa daerah atau bahasa yang familiar dengan komunitas. Jangan lupa juga untuk melibatkan pemerintah setempat dan tokoh masyarakat yang dihormati dalam edukasi melawan stigma terhadap pasien COVID-19. Ingat, masyarakat seringkali membutuhkan sosok panutan dari komunitas atau lingkaran terdekat sehingga efek domino perubahan perilaku dapat terwujud. Yang tak kalah penting, pastikan fasilitas pendukung perilaku pencegahan seperti fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat diakses oleh semua, termasuk penyandang disabilitas. Selain itu, sanksi berbasis komunitas juga bisa menjadi opsi untuk menegakkan disiplin perilaku pencegahan. Ingat, tanpa fasilitas pendukung yang layak dan dapat diakses oleh semua, perubahan perilaku akan sulit terwujud. Ketiga, diperlukan akses komunikasi dua arah antara pemangku kebijakan dengan kelompok termarginalkan sejak perencanaan strategi dan penyusunan rencana, bukan hanya pada saat pelaksanaan. Kegiatan komunikasi risiko pandemi akan makin efektif jika petugas dan relawan di akar rumput bisa berkoordinasi dengan satuan tugas dan penanggung jawab terkait. Jangan lupa, koordinasi tersebut juga perlu didukung oleh mekanisme pelaporan dan akuntabilitas dari masyarakat, baik untuk capaian kegiatan edukasi maupun untuk temuan kesenjangan informasi dan layanan publik yang dialami oleh kelompok termarginalkan. Yang tak kalah penting, semua pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan tugas, organisasi non-pemerintah, hingga organisasi masyarakat sipil yang bekerja dalam penanganan pandemi perlu membentuk dan memperkuat kelompok kerja. Linon berharap pembelajaran ini dapat menjadi masukan bukan hanya bagi komunikasi risiko pandemi, tapi juga untuk komunikasi risiko bencana lainnya. Untuk mewujudkan penanganan bencana inklusif, perwakilan kelompok rentan dan termarginalkan perlu dilibatkan sejak penyusunan strategi hingga pemantauan dampak. Yuk makin inklusif agar Indonesia lebih tangguh. Tepuk tangannya dong. Oke, selanjutnya supaya menghemat waktu, saya akan jadi ada dua narasumber sebenarnya dari kami. Satu akan bergabung secara online, yaitu dari BPBD Jatim, dan satunya sudah hadir di sini. Silakan Mbak Feby, panggungnya milikmu sekarang. Saya buka dulu. Selamat pagi. Maaf.
Keceplosan ya, kalau sudah dandan cantik harusnya suaranya perempuan ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih lagi untuk Mercy Corp yang sudah memberi kesempatan Banci Lungguh kini ya, Banci duduk di sini. Pasti sebagian orang-orang di sini juga sudah melihat saya di hari kemarin, di 2 hari kemarin. Iki sopo, ini siapa, Banci kok datang ke sini gitu ya, ngapain, biasanya di pinggir jalan kok sekarang masuk di event internasional, ini suatu kebanggaan bagi saya di sini. Terima kasih antusiasnya untuk Mercy Corp dengan USAID ya, alhamdulillah. Semoga 30 menit cukup ya, nanti kalau kurang bisa ketemu saya di depan, oke? Nggak tahu ngapain di depan ya. Ya, saya Febi Damayanti, 21 tahun, peres ya, nggak usah usia. Febi Damayanti, saya dari Surabaya, Perwakos Persatuan Waria Kota Surabaya, di mana organisasi kami adalah organisasi pertama dan tertua transpuan di Indonesia dari 1978. Oke. Di 2003 sampai 2014 kami bermitra dan menjalankan proyek penanggulangan HIV/AIDS dengan USAID juga. Waktu itu saya belum bergabung, saya di sana masih 2010 baru bergabung di Perwakos. Kami ada 563 transpuan di Surabaya saat ini per data yang kami punya dari 2020. Tetapi tidak semuanya adalah asli kota Surabaya. Jadi kami melakukan di 2016 sampai sekarang kami bermitra dengan lembaga non komunitas yang menjalankan isu HIV tapi dipegang oleh Global Fund sebagai petugas penjangkau dan pendamping ya. Iya. Kok tegang sih udah lihat cantik-cantik ini ya, nggak takut ya? Oke. Padahal Banci ini kayak setan Badarui ya. Terima kasih. Itu sekilas. Oh ya, lembaga kami juga sudah berbadan hukum, Kemenhukam ya, ada legalitas. Tapi sayangnya tidak ada donor yang masuk dari 2016 sampai sekarang. Kami berharap orang-orang di sini, orang-orang hebat yang luar biasa mampu bekerja sama dengan teman-teman transpuan yang ada di Indonesia karena kami juga punya jaringan GWL INA, di mana organisasi kami sudah terstruktur dan berbadan hukum juga. Nanti saya yakin di tingkat lokal di daerah manapun ada lembaga-lembaga komunitas juga. Itu singkat perkenalan saya dari Perwakos sebelum saya bercerita tentang isu kebencanaan terutama bencana non alam yaitu COVID. Saya ingin memancing dulu yang di sini ya, Banci ini soalnya wis lak lungguh terus kemeng ya niki ada sesuatu yang disembunyikan ku loroh ya, sakit ya, peres. Adakah teman-teman yang di sini tahu kepanjangan dari USAID? Yang bisa menjawab nanti akan dapat souvenir dari kami tentunya ya. Dan bermalam 1 hari dengan Mbak Febi, peres. Peres yang itu peres ya. Ada? Atau mungkin Bapak di sini yang tersenyum-tersenyum ya lihat saya ya. Oh, oke, karena beliau yang menunjuk ya. Ini kayaknya bolo dewe dari Surabaya. Gimana Pak? Kepanjangan dari USAID atau USAID Pak? Belum tahu saya. Oh belum tahu, nanti bisa lihat di booth sebelah kiri sini ya untuk berkunjung di sana ya. Justru saya ini minta Mas Febri yang menjelaskan. Kok Mas? Tak bukan loh ya, nyeluk aku Mas ya. Aku perempuan Bapak untuk saat ini ya. Oke siap, terima kasih Mbak Febri luar biasa. Ini adalah sebuah kebanggaan bagi kita semua. Juga bisa menambah sebuah wawasan kita untuk terus bergerak dalam kegiatan pengurangan risiko bencana. Oke, luar biasa. Ini orang hebat, orang lapangan juga ya. Saya ingin belajar banyak dengan beliau. Bapak, tahukah USAID kepanjangannya, Pak? US itu United States. US, ID-nya aid. Bantuan US. Mungkin gitu kali ya, Mbak ya. Oh, terima kasih ya. Meskipun cuma beberapa menit panggil Mbak. Gimana tim-tim USAID? Benarkah jawabannya? Salah? Salah ya? Masih salah ya Bapak ya, maaf ya. Ada lagi yang tahu atau mungkin lebih simpel aja. Ada logo dari USAID. Kenapa Kak? United States Agency for Development. Betul? Betul ya? Ya betul. Ya. Kurang sedikit disempurnakan. Atau mungkin ke sana yuk kita baca yuk bareng-bareng ya. United Agencies for Development. Masih salah ya?
Maaf salah ya kakak, nanti cuma dapat foto bareng aja sama aku. Gimana Pak? United States Agency International Development. Betul? Betul, alhamdulillah. Bapak nanti dapat souvenir setelah acara ini bisa di booth-nya USAID ya. Foto bareng bancinya juga ya di situ ya. Satu lagi saya juga mau lihat respon teman-teman di sini. Saya akan berjalan ya. Nanti saya akan berkunjung ke satu orang yang sangat luar biasa. Mas, saya mau tanya. Respon pertama apa yang dilihat ketika ada seorang transpuan atau waria duduk di sana? Kalau menurut saya biasa aja sih, karena memang kami, khususnya saya sendiri, LGBTQ itu sudah, maksudnya gini, ini hal yang umum, memang masih tabu begitu ya di masyarakat luas. Tinggal bagaimana saya pribadi menanggapi mereka, yang jelas selama itu masih tidak mengganggu masyarakat, dia berkarya, itu saya dukung. Oke. Itu aja sih kalau mas saya. Tapi nggak jijik Mas ya? Oh enggak, biasa aja, biasa aja. Oh, saya pikir muntah lihat banci di depan ya, peres. Ya, terima kasih Mas. Nanti juga mendapatkan souvenir dari USAID. Untuk teman-teman yang belum tahu USAID, bisa di sebelah kanan saya, booth-nya bisa dikunjungi. Ada banyak souvenir yang bisa didapat ya. Oke, kita kembali ke poin-poin yang akan saya ceritakan di sini. Maaf Mbak Feby, rupanya saya lupa menyimpan. Oh, Jadi silakan. it's okay, enggak apa-apa. Silakan dijelaskan Iya, pengalaman jadi perwakos. begini, 2 tahun yang lalu, 2 tahun lebih ya, ketika ada pandemi COVID, itu semua terdampak, termasuk kelompok marginal. Mercy Corp dengan programnya Lean On melalui ASB, itu ada program untuk promotor COVID. Bagaimana promotor COVID ini bertugas mengedukasi, menjangkau masyarakat umum, masyarakat berpenghasilan rendah, dan kelompok marginal. Waktu itu di Jawa Timur, Plato yang menjadi lembaga PIC itu bekerja sama dengan 3 kota kabupaten, Surabaya, Sidoarjo, dan Kediri. Kebetulan di Surabaya membutuhkan 75 promotor dari berbagai komunitas dan masyarakat. Kebetulan Perwakos diberi kesempatan 3 orang untuk menjadi promotor COVID saat itu. Salah satunya saya. Dengan Plato, karena COVID juga salah satu isu kebencanaan juga, maka saya dan Plato diajak berkenalan dengan BPBD Jatim. Waktu itu masih dengan kabitnya Pak Gatot saat itu, kami berkunjung dan saya melakukan sedikit presentasi kecil tentang transpuan di Surabaya. Mereka tertarik dan ingin membantu kami secara organisasi komunitas yang selama ini tidak banyak disentuh oleh pemerintah. Itu. Saat itu juga, saya juga ucapkan terima kasih untuk Siap Siaga, ada di sini Siap Siaga? Oke, Siap Siaga waktu itu juga membantu kami untuk memperkenalkan BPBD Jatim, dan kami juga dilibatkan di isu kebencanaan dalam bentuk forum pertemuan, karena kami seperti di awal saya katakan, kami hanya konsen di isu kesehatan penanggulangan HIV/AIDS. Ketika isu kebencanaan ini masuk di kami dan kami sangat antusias, apresiasi untuk belajar, jadi kami dilibatkan dalam bentuk-bentuk pertemuan, peningkatan kapasitas terkait isu kebencanaan. Jadi applause untuk teman-teman Siap Siaga. Ya, jadi pertemuan kami dengan BPBD Jatim juga menghasilkan banyak kegiatan-kegiatan, dan juga salah satu teman-teman Perwakos dilibatkan dalam FPRB Jatim. Halo FPRB Jatim, ya semangat ya. Saya terutama dimasukkan dalam grup WA karena ada komunikasi dan koordinasi saat mitigasi kebencanaan, dan kami juga terlibat di penanaman pohon di mangrove ya yang ada di daerah Rungkut waktu itu. Luar biasa orang-orang ini. Mbak Feby, sebentar sebelum lanjut bisa kita connect dulu ke Pak BPBD Jatim? Oh monggo, silakan. Maaf Mas Akbar, ya silakan Pak. Silakan Pak Dadang, singkat saja Pak Dadang ya. Baik. Pengalaman BPBD Jatim selama ini bekerja sama dengan teman-teman yang termarginalkan seperti apa Pak Dadang? Baik, terima kasih pada MC. Sebelumnya aplaus dulu untuk Pak Dadang. Mbak Feby, ketemu di sini. Kita memang sejak tahun 2019 itu bekerja sama dengan kelompok-kelompok disabilitas, tunarungu, tunadaksa, dan tunanetra. Dan sejak tahun 2020 kami juga sudah mulai melibatkan teman-teman kelompok termarginalkan. Dalam hal ini waktu itu kita
ketemuan dengan teman-teman Perwakos ya, teman-teman Perwakos, dan dari situ kita kegiatan-kegiatan misalnya pembagian masker ke masyarakat, sosialisasi terkait dengan COVID kepada masyarakat, karena memang ada beberapa sisi titik yang memang kami itu tidak mampu berkomunikasi, sehingga kami membutuhkan teman-teman Perwakos dalam hal ini untuk menyampaikan terkait dengan prokes-prokes COVID kepada kelompok-kelompok transgender tadi. Sehingga dalam hal ini Mbak Feby dan teman-teman itu membantu kita untuk melaksanakan diseminasi informasi terkait dengan COVID, terutama di kota Surabaya. Bahkan juga terlibat juga di kegiatan-kegiatan kebencanaan, FGD kebencanaan, desa tangguh bencana juga, seperti itu. Jadi demikian. Dan memang di dalam bencana, sebagaimana tema kita penanggulangan bencana adalah urusan bersama, maka seluruh pihak, baik itu kelompok-kelompok disabilitas maupun kelompok-kelompok marginal itu juga terlibat di dalam upaya-upaya penanggulangan bencana. Bahkan mereka tidak ingin dijadikan objek ya, justru menjadi subjek ikut terlibat langsung dalam upaya-upaya penanggulangan bencana. Demikian, terima kasih. Aplaus dulu sekali lagi untuk Pak Dadang. Oke, Mbak Feby, silakan. Iya, benar sekali Pak Dadang, terima kasih. Ada beberapa hasil yang menurut kami itu menjadi success story ya. Bagaimana tadi Pak Dadang bicara tentang komunikasi inklusi. Kami punya strategi pendekatan yang berbeda dari yang lainnya. Dengan kelompok marginal ataupun masyarakat. Lebih luas, lebih bahasanya sederhana dan bisa dimengerti. Dan kami lebih mengutamakan contoh-contoh. Karena pas waktu saat COVID masuk itu kan banyak informasi sumber yang tidak begitu jelas juga atau hoak ya. Jadi masyarakat itu perspektifnya termakan oleh isu-isu itu. Di mana peran-peran promotor COVID ini bisa mengklarifikasi atau menjelaskan detail kompleksnya tentang isu COVID itu. Keberhasilan kami saat itu juga bisa memfasilitasi bagaimana akses untuk vaksin saat itu belum bisa diterima semua masyarakat luas dan juga birokrasi ketika untuk akses vaksin itu juga begitu ribet ya, tahu pemerintah daerah ya. Kami Perwakos berhasil untuk memediasi atau mengadvokasi beberapa layanan kesehatan sehingga mereka memberikan akses itu dengan mudah tanpa birokrasi yang berbelit. Itu yang bisa diterima oleh teman-teman transpuan, akhirnya menular ke teman-teman masyarakat umum juga bisa mendapatkan itu melalui Perwakos. Jadi mereka datang ke puskesmas tanpa membawa surat domisili, dia bisa langsung akses vaksin dan juga swab, saat itu juga swab. Itu. Terus untuk bantuan perlindungan sosial, Perwakos juga kemarin dibantu oleh BPBD Jawa Timur, itu yang pertama kali karena mereka baru tahu ada organisasi komunitas di Surabaya, mereka membantu senilai 263 sembako. Oke. Itu. Oke, karena waktunya sudah hampir habis, adakah pertanyaan yang ingin diajukan kepada Mbak Feby atau Pak Dadang? Ya, silakan, silakan. Pak. Ini sih, apa tantangan ini mendorong keterlibatan organisasi transpuan dalam PRB di Jawa Timur? Tantangan yang selama ini dihadapi. Terima kasih. Kalau, iya saya jawab ya Pak, kalau tantangan selama ini itu kan kami kelompok minoritas, jelas itu yang memang dipandang sebelah mata, tapi ini menjadi challenge atau kami untuk berusaha keras untuk melakukan pendekatan-pendekatan sehingga mereka bisa melihat ketika ada peluang dan kesempatan yang diberikan kepada kami mengoptimalkan kesempatan itu yang juga bisa mendapatkan hasil positif yang bisa diterima oleh penerima manfaat. Itu sehingga mereka tidak hanya selesai bekerja samanya di situ, ada tindak lanjut kerjasama lain. Itu dalam bentuk kegiatan yang mereka lakukan itu kami selalu diundang. Itu Pak tantangannya. Oke, sudah cukup Pak, karena waktunya sudah mau habis. Jadi maaf. Oke, ini hanya ini, oh ya, katanya saya harus ini penutupan saya harus berbicara dalam bahasa Inggris Pak ya. Oke. Oh, yang tadi sebelumnya. Oke, if you talk about gender,
what is gender anyway? So gender identity is who we are. Jadi tentang siapa kita. Based on how much you align or don't align. Jadi apa yang ingin kita selaraskan atau yang tidak ingin kita selaraskan. With what you understand to be the options for gender. So talking about gender, Pak, next slide. Okay, talking about gender actually, it's not only about men and women. There are various, in our society, there are various gender, more than 2. Although the government of Indonesia only formally recognized 2 genders, men and women. But actually, in Bugis ethnic, for instance, there are 5 gender. So there is women, men, Calalai, Calaba, and Bisu. Bisu is a sacred gender. So generally, internationally, actually, yes, if we look at the form, there is a type of gender, like agender, so people who don't belong to any gender, cisgender, people who are categorized as female or male at birth and grow up as women and men, and gender fluid, gender queer, gender non-conforming, and transgender like Mbak Feby. Transgender, there are 2 types of transgender. Trans man, in Indonesia there is also a trans man and also a trans woman like Mbak Feby. So next slide. Okay, if you're interested in further reading about gender diversity in disaster management, you can read further Balgos, the Warriors of Indonesia in Disaster. It's a case study in the Jogja. And also Mariana Yahula, and well, actually she is my friend. It is a case study in post-tsunami Aceh. So if you are interested, you can further look at these journal articles about gender diversity in disaster in Indonesia. Thank you everybody for your attention. Applause, big applause for Mbak Feby and Pak Dadang, of course.